Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Natasya dengan NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembukuan dalam akuntansi pajak. Pertama, pengertian pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Sedangkan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Berikutnya, syarat-syarat penyelenggara pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat menyelenggarakan pembukuan diatur dalam pasal 28 ayat 3, 4, 5, dan 7 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosure. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atas asas atau konsistensi dan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Keenam, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, syarat-syarat penyelenggara pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Yang kedua, permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan fotokopi SPT tahunan PPh Badan tahun terakhir atau wajib pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun, dan fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendirian atau dokumen lainnya yang serupa dengan WP BUT atau WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan. Syarat-syarat penyelenggara pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat pencatatan yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang, rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang keempat, pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain
peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh, dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kelima, wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, maka pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang kelima, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggara pencatatan diharuskan menyelenggara pencatatan atas aset dan kewajiban. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, kewajiban pembukuan. Dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, kewajiban pencatatan. Sesuai dengan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 12, JO PMK 197 PMK 03/2007, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau yang peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pajak 28 ayat 6 Undang-Undang KUP. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP. Sanksi tidak melakukan pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 38 dan 39, sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Ada juga sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.